Halo para guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya Marcelino Darmadi dari kelas 11 IPA 1. Ingin menjelaskan detail-detail dari poster yang saya buat mengenai pembakaran bahan bakar fosil dari aspek kimia terlebih dahulu. Dimulai dari pembentukan minyak bumi dan gas alam. Sebelum saya menjelaskan poster lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik-renik lautan, baik tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar lautan, kemudian tertutup oleh lumpur. Lumpur itu berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Untuk komposisi dari minyak bumi sendiri itu terdiri atas hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi yang terutama itu alkana, lalu ada sikloalkana. Komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Nah, untuk gas alam sendiri terdiri atas alkana suhu rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana, dengan metana sebagai komponen utamanya. Lalu, untuk pengolahan minyak bumi dan gas alam sendiri, kalau minyak bumi itu prosesnya khusus jadi ada yang namanya distilasi, lalu cracking, reforming, alkilasi, dan polimerisasi. Dan yang paling terakhir itu treating namanya. Lalu untuk gas alam sendiri, proses pengolahannya itu proses yang kompleks dirancang untuk membersihkan gas alam mentah dengan memisahkan kotoran dan berbagai non-metana. Lalu untuk penggunaan minyak bumi dan gas alam dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti misalnya penggunaan bensin, lalu ketika kita kan membutuhkan listrik, jadi yang pasti menghasilkan listrik. Lalu minyak tanah kita gunakan untuk masak-masak, pembangkit listrik tenaga fosil. Lalu sekarang kita akan masuk ke aspek biologi. Untuk dari pandangan biologinya sih, dampak dari adanya pembakaran fosil ini itu CO2 dapat menyebabkan pemanasan global, karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala dan gangguan pernafasan, lalu sulfur dioksida atau yang kalian kenal SO2 itu menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Cara mengatasi dari adanya masalah pembakaran fosil ini adalah menggunakan kendaraan umum. Kita bisa mengubah pola penggunaan transportasi demi generasi mendatang dengan menaiki transportasi umum. Lalu kita stop wasting energy. Jadi kita harus berhenti menghabiskan energi. Dengan kita menghemat listrik ataupun mengurangi konsumsi listrik, kita juga dapat untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Lalu kita harus adakan pajak emisi rumah kaca. Kita membuang energi karena murah. Harga menjadi dasar perubahan perilaku dan keputusan investasi. Oleh karena itu, kita perlu menaikkan harga bahan bakar fosil dengan adanya pajak emisi rumah kaca. Untuk aspek teknologi, saya menggunakan aplikasi InShot untuk mengedit video ini, lalu aplikasi Canva untuk membuat poster karena Canva itu sangat mudah untuk dipakai. Sekian presentasi saya kali ini, saya harap dapat bermanfaat. Terima kasih.